Subhanallah, alhamdulillah, kembali lagi di Lentera Islam Badar TV. Yang tadi, yang pertama udah kita bahas. Kenapa kok ada orang yang beramal tapi tak mendatangkan pahala? Karena dia beramal tidak menggunakan ilmunya. Kemudian yang kedua, ada orang yang beramal tapi tak berpahala. Siapa mereka golongan yang kedua? Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Rasulullah katakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa hiya qalbu. Nabi katakan sesungguhnya di dalam tubuh itu ada gumpalan darah yang kalau gumpalan darah ini baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Tapi kalau gumpalan darah ini buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh, dan itu hati. Orang yang beramal tapi tidak berpahala karena apa? Hatinya enggak bersih. Hatinya kotor. Contoh misalnya, dikatakan bahwasanya al-hasad, yang namanya sifat hasad, iri, dengki, itu bisa membakar daripada amalan-amalan baik yang kita kerjakan. Dari mana sifat hasad ini muncul? Tentunya dari dalam hati. Maka amalan yang kita kerjakan, kalau kita hasad, iri, dengki, ya, mungkin kita iri ngelihat rezeki orang lain, mungkin kita iri karena orang lain dapat nikmat, mungkin kita iri karena orang lain yang berprestasi kita enggak, padahal iri itu membuat diri kita sakit sendiri. Kalau ada kita iri sama orang lain, orang yang diiriin mendapatkan nikmat misalnya, mendapatkan hadiah misalnya, kita iri. Dia nggak rugi, tetapi hati kita semakin sakit, dan ini mengikis daripada amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Kemudian apalagi sifat-sifat yang muncul dari hati sehingga menyebabkan amalan kita ini tak berpahala. Ada orang datang, contoh dia datang ke masjid. Begitu sampai ke masjid, kemudian dia keluarkan uang 100.000, lalu dia masukkan dalam kotak amal. Tujuan dia pertama, datang ke masjid tidak ada niat dia untuk sombong, nggak ada niat dia untuk riya, tidak ada niat dia untuk ujub. Tiba-tiba ada orang sebelahnya muji dia. Masya Allah Bapak, saya belum pernah ngelihat ada orang masukin duit ke dalam kotak amal sebesar yang Bapak masukin. Terus mulai di dalam hatinya muncul sifat ujub, senang sama pujian. Kadang-kadang kita tuh suka meremehkan dosa-dosa kecil, padahal dari dosa kecil itu bisa mendatangkan dosa yang amat besar. Contoh tadi, awalnya dia dipuji sama orang, kemudian dia senang sama pujian, akhirnya muncul sifat yang baru. Apa sifat tersebut? Riya. Kalau dia beramal, dia kepengen dilihat orang. Kalau orang nggak ngelihat, dia nggak ngelakuin amal tersebut. Jadi ditunggu dulu ada orang yang ngelihat, baru dia berbuat kebaikan. Ini kebaikan yang dia lakukan. Karena ada background daripada riyanya, akhirnya tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia senang sama pujian, setelah dia kepengen setiap amal ibadahnya dilihat sama orang, muncul sifat yang terbaru, sifat takabur, sifat sombong. Senang pujian, kepengen dilihat orang, lalu sombong. Lihat, nggak ada orang yang sedekah sebesar sedekah saya ke masjid ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kita lihat kebinasaan orang-orang zaman dulu. Fir'aun, Qarun, Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena kesombongan. Qarun sombong akan harta kekayaannya, lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta seluruh harta-hartanya. Fir'aun sombong dengan jabatan dan kekuasaan yang dia miliki, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lautan. Maka pemirsa Badar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang disertai di dalamnya dengan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati,
maka amalan ini pun ditolak dan tidak diterima dan tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jadi kita jaga hati kita. Kita bersihkan hati kita. Karena apa? Segala sesuatu itu bersumber dari hati. Kalau hati kita baik, hati kita selalu terikat kepada Allah. Hati kita selalu terikat kepada baginda Rasulullah, maka demi Allah kita akan takut kepada Allah. Karena apa? Setiap amalan yang kita lakukan seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin orang yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah kemudian berani berbuat dosa, kemudian berani berbuat buruk. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu setiap amal perbuatan yang dia lakukan dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi semakin taat kepada Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat banyak pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat baginda Rasulullah mencontoh Nabi, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Para sahabat baginda Rasulullah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat gelar radhiyallahu an wa radu an. Allah ridho atas segala amalan yang mereka lakukan dan mereka ridho Allah menjadi Tuhannya. Sehingga apa? Ketika hati sudah bersih, maka insya Allah segala amalan kita baik dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata baginda Rasulullah, ad-dunyatul amal. Dunia adalah tempatnya beramal, wal akhiratul jaza. Dan akhirat adalah tempat pembalasan. Artinya di akhirat nanti sudah tidak ada lagi amalan, melainkan hanya pembalasan. Dan setiap kita kepengen mendapatkan balasan-balasan yang baik, maka tanamlah tanaman-tanaman yang baik, beramal dengan amalan-amalan yang baik di dunia ini, dan ladangnya ada di akhirat, yang insya Allah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menikmati hasil yang baik. Begitu ma'asyiral hadirin. Bersihkan hati kita. Ketika hati bersih, segala sesuatu akan indah. Maka ma'asyiral hadirin, pemirsa Lentera Islam Badar TV, insya Allah setelah yang akan lewat, kita akan bahas dengan pembahasan yang lebih dalam mengenai amalan tapi tak mendapatkan pahala. Tetap di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.